Haleluya. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita beribadah bersama di rumah masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita rindukan hadirat-Nya melawat kita semuanya. Kalau kita datang dengan kerinduan, dengan hati kita, maka janji Tuhan akan memuaskan setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindukan lawatan-Nya bekerja atas kita, melalui pujian, melalui penyembahan firman Tuhan dan doa-doa kita. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa pujian kami Tuhan. Untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bagi kami umat-Mu Tuhan, bahkan tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sungguh mengerti segala isi hati kami Bapa. Terima kasih Bapa.
Engkau sangat baik. Semua karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Kami ada semua karena-Mu saja Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami buat semuanya yang terjadi atas kami Tuhan. Terima kasih 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 Bapa. Terima kasih Yesus Tuhanku. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh melayani-Mu Tuhan. Kami boleh mengagungkan Engkau lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Bukan kuat kami Tuhan, bukan hebat kami Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan yang bekerja atas kami. Mari ya Roh Kudus, kami rindukan dalam ibadah kami saat ini Engkau hadir melawat setiap kami. Memberkati setiap kami Tuhan. Kami yang haus dan lapar akan Engkau, Engkau puaskan kami Tuhan. Itu adalah janji-Mu. Kau beri kelegaan kepada setiap kami Tuhan yang letih, lesu dan berbeban berat. Mari ya Tuhan Yesus, Kau hadir dalam ibadah online kami Tuhan. Memberkati setiap kami yang di rumah-rumah Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan. Sehingga pemulihan boleh senantiasa terjadi atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan Engkau, kami siap mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat Galilea, sehati, sepikir, semakin serupa dengan Yesus. Puji Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan, saya percaya, saya yakin Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya sehat. Amin. Semua karena berkat Tuhan. Sudah semestinya kita bersyukur sama Tuhan buat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Kerinduan kita terus gandol Gusti. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Mari Bapak Ibu, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya berdiri. Kita mau pagi hari ini bergoyang buat Tuhan. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Kulo amung percaya ora bakal cilaka, nanging guruku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kulo nggih gandol Gusti. Mari Bapak Ibu, goyang kanan, kiri, kanan, kiri. Lebih lagi kita mau bergoyang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, rino wengi kulo gandol Gusti Yesus. Amin. Kulo amung percaya ora bakal cilaka,
Tuhan Bapak Ibu. Gandol Gusti. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Matur nuwun Gusti Yesus. Puji Tuhan. Berjalan bersama Tuhan Yesus. Kami tak takut. Sebab tangan-Mu yang terus menopang kami. Tangan-Mu menuntun kami Tuhan. Beri kami kekuatan. Beri kami kemenangan Tuhan. Haleluya. Berjalan bersama-Mu. Tak akan ku gentar. Tak akan ku gentar. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu menopangku. Terus jalani kehidupan. Jalani kehidupan. Kau yang mengangkatku Tuhan. Akan semakin tinggi Kau angkat kami Tuhan. Amin. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku. Menopang hidupku. Kasih keselamatan. Kau berikan kasih.
Yesus, sungguh luar biasa hadirat-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa janji-Mu dalam hidup kami. Kau jaminan dalam hidup kami. Kau beri kami hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Limpahan sukacita kami Tuhan. Bahkan Kau beri kami jaminan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami, hidup kami terus melekat kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan terus melekat kepadamu Tuhan. Sehingga kami mampu melewati segala musim dalam hidup kami. Karena kekuatan itu datangnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu iya dan amin bagi kami Tuhan. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu yang terus menopang kami Tuhan. Bahkan melewati segala musim dalam hidup kami, kami kuat karena tangan yang kuat menopang kami. Kami mau terus berjalan bersama-Mu, bahkan di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Hidupku Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Benar Tuhan, Kau yang menjamin hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta. Aku cinta padamu Yesus. Tetaplah bersamaku Tuhan. Kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan Yesus. Tetap bersama kami melewati hari-hari kami Tuhan. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Sungguh tidak ada yang dapat menggantikan posisi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, aku cinta. Yesus.
Sungguh luar biasa kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, melawat setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami, penyembahan kami menyenangkan Engkau Tuhan. Kami rindukan firman Tuhan yang terus menerangi setiap langkah kaki kami Tuhan, menguatkan iman percaya kami Tuhan. Firman Tuhan yang terus menuntun kami, sehingga janji-janji dalam firman Tuhan sudah tentu menjadi bagian hidup kami. Karena firman-Mu kami lakukan, kami renungkan, kami melakukannya Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya setiap janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Ini hati kami, ini pikiran kami, ini telinga kami Tuhan. Kami siapkan untuk lebih lagi firman Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Salam. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam ibadah kita saat hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan, dan kita akan menyiapkan hati kita 30 menit ke depan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan membuka renungan kita saat ini. Kita akan langsung saja dalam membuka firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, setiap kita orang percaya harus masuk yang namanya dalam sebuah gelanggang pertandingan. Nah, kita akan belajar di sini adalah pertandingan apa saja yang harus kita ikuti sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang pertama yang kita baca tadi seperti pengakuan daripada Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Pertandingan yang kita ikuti yang pertama adalah pertandingan iman. Dikatakan aku telah memelihara iman. Berarti Rasul sudah melewati begitu banyak perjuangan yang sangat luar biasa. Tantangan demi tantangan Rasul Paulus hadapi, kesulitan demi kesulitan dia hadapi. Tetapi pada akhirnya dikatakan aku telah memelihara iman. Jadi salah satu hal yang harus kita jaga dan terus kita pertahankan adalah iman kita. Mengapa iman itu perlu kita jaga? Mengapa kita perlu memelihara iman? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang meninggalkan imannya gara-gara masalah ekonomi. Ada orang yang meninggalkan imannya gara-gara pasangan hidup, jodoh. Tidak sedikit orang yang meninggalkan imannya karena pasangan hidup. Tidak sedikit juga orang karena pengen mendapatkan jabatan, kenaikan jabatan, akhirnya rela untuk meninggalkan imannya. Itu sebabnya kita harus bertanding supaya kita pada akhirnya nanti seperti Rasul Paulus memelihara iman. Kita tetap percaya. Yang pertama adalah iman, percaya bahwa Yesus adalah penebus kita. Yang kedua, kita harus punya iman, mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, senantiasa melindungi kita. Bagaimana caranya supaya iman kita bertumbuh, supaya iman kita kuat
di dalam Roma pasal yang ke-10 di sana dikatakan firman Tuhan. Kita akan buka dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul karena kita mendengar. Itu sebabnya kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan, orang yang sudah menerima keselamatan Tuhan, sudah ditebus oleh darah Yesus, kita banyak membaca firman Tuhan. Sudahkah kita membaca firman Tuhan? Sudahkah kita membaca Alkitab setiap hari? Merenungkan firman Tuhan setiap hari? Melakukan firman Tuhan setiap hari? Itu yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 8 bisa dikatakan, pada saat nanti Anak Manusia datang, yang dicari apa saudara? Adakah ia mendapati iman di bumi? Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun dalam hidup ini ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, apalagi sekarang ini sudah beberapa bulan kita lewati pandemi virus corona ini. Ini termasuk tantangan buat setiap kita. Biarlah kita tetap mempercayai bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang selalu menolong di dalam setiap kehidupan kita. Jangan hanya karena masalah ekonomi, karena masalah pekerjaan, karena masalah jabatan, kedudukan, pasangan hidup, kita meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya ke-10. Maaf, 1 Korintus pasal 9 ayat 20 ya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Tujuannya apa? Supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya tujuannya apa? Aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena apa? Karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Perhatikan Bapak Ibu, sangat luar biasa bagaimana teladan Rasul Paulus ya. Dia punya tujuan, dia mau punya tujuan semua dikerjakan. Harus menghadapi masalah, tantangan, apapun dia lakukan. Rasul Paulus melakukan supaya apa? Tujuannya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka. Tujuan lagi, supaya aku dapat menyelamatkan mereka. Semua dia kerjakan punya tujuan, supaya memenangkan jiwa. Yang kedua adalah pertandingan bagaimana kita memenangkan jiwa. Rasul Paulus melakukan semuanya. Dia punya tujuan adalah supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Demikian pula teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus ada di surga.
tetapi dia mau datang ke dalam dunia. Punya tujuan apa? Dia rela menderita. Dia bayar harga semuanya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Untuk keselamatan jiwa-jiwa, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dia berkorban. Rasul juga berkorban supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Bahkan dalam Injil dikatakan di sana, satu jiwa bertobat, ada sukacita, malaikat di surga bersorak-sorai karena satu jiwa yang bertobat. Jiwa itu, satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Sebabnya Rasul Paulus dia melayani dengan berbagai hal yang dilakukan dengan tujuan dalam memenangkan jiwa. Karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Yesus datang dalam dunia rela berkorban dengan tujuan supaya apa? Jiwa-jiwa diselamatkan. Biarlah ini juga menjadi satu tujuan saudara dan saya. Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan punya tujuan supaya kita diselamatkan untuk menyelamatkan jiwa. Kita dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tujuan Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Biarlah kita menggunakan waktu yang ada juga untuk belajar seperti Rasul Paulus memenangkan jiwa. Selama kita untuk Tuhan, selama kita percaya Yesus, sudah berapa banyak jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Sudah berapa banyak jiwa yang kita menangkan di hadapan Tuhan? Jiwa yang belum mengenal kepada Tuhan, gandum di ladang kita bawa ke gudangnya Allah. Puji nama Tuhan. Dan ketika kita akan melihat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke Galatia pasal 6 ayat yang 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita sendiri. Yang ketiga adalah pertandingan dalam hal berbuat baik. Tuhan katakan jangan jemu, jangan oleh-oleh, jangan bosan-bosan untuk kita melakukan kebaikan. Perbuatan baik di sini bukan supaya kita punya tujuan masuk surga. Tujuan kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tidak. Tetapi kita berbuat baik karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita berbuat baik karena Yesus sudah mengajarkan kepada kita bagaimana Yesus sudah melakukan kebaikan kemana Yesus pergi. Dia menabur kebaikan bagi banyak orang. Rasul Paulus katakan juga, kalau aku hidup, berarti aku harus hidup untuk memberi buah. Hidup harus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan. Mari kita, kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, mari kita hidup untuk melakukan kebaikan. Dikatakan kebaikan untuk semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita menjadi berkat dimulai dari mana? Kawan-kawan seiman kita. Dalam kisah para rasul yang pertama, menjadi saksi Tuhan dimulai dari mana? Dari Yerusalem, dari yang dekat kita, dari keluarga kita, di mana kita ada, di gereja lokal, di mana kita ada, menjadi berkat di gereja lokal di mana kita ada, di pekerjaan di mana kita bekerja. Dalam 1 Timotius
Kita bisa berbuat baik dengan keuangan kita karena kita diberkati Tuhan. Kita bisa melakukan kebaikan dengan waktu kita karena kita punya waktu yang banyak. Kita bisa berbuat baik dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan talenta kita. Apa yang ada pada kita untuk melakukan supaya di mana kita ada hidup untuk menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi adalah pertandingan apa saja yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah pertandingan iman, yang kedua pertandingan bagaimana kita harus memenangkan jiwa, dan yang ketiga pertandingan bagaimana kita harus berbuat baik. Ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana kiatnya dalam mengikuti pertandingan. Ya. Kalau seorang atlet ada kiat untuk mengikuti pertandingan, mereka harus berlatih dengan penuh disiplin setiap hari. Ya. Mereka harus menjaga badan agar tetap sehat, tetap kuat. Mereka juga pola makan yang baik, minta dukungan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, demikianlah dalam hal pertandingan rohani. Ada kiat-kiat yang harus kita ikuti supaya kita menjadi orang-orang yang menang dalam pertandingan itu. Kiatnya apa? Yang pertama adalah pandanglah hanya kepada Yesus. Pandanglah kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Kita harus benar-benar susah kita melakukan pertandingan. Harus fokus pada Tuhan Yesus. Karena ada banyak hal yang membuat kita kecewa. Ada banyak hal yang dapat mengecewakan kita selama kita di dunia ini. Ya, mungkin bisa dari orang-orang di sekitar kita. Ya, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, lingkungan kita, mungkin juga karena kesalahan karena ulah kita sendiri. Jangan terjebak dengan kekecewaan, jangan terjebak dengan sakit hati, jangan terjebak dengan marah. Karena kalau kita terjebak dengan kekecewaan, maka itu akan menghambat kita, menghentikan langkah kita untuk kita mengikuti sebuah pertandingan. Ya, kiatnya yang pertama tetap fokus kepada Tuhan, tetap pandang kepada Yesus, pandang terus pada Yesus saat mengikuti pertandingan, baik pertandingan iman, memenangkan jiwa maupun melakukan yang baik. Tetap pandang kepada Tuhan. Sebab kalau kita melakukan yang baik, bukan berarti kalau kita menabur yang baik berarti banyak orang senang, saudara ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak senang dengan kita. Ya, ada orang yang justru menghalangi kita, menghambat kita untuk kita tidak melakukan kebaikan. Tetapi ingat, kalau engkau mau menang, jangan pandang sekitar, tetapi pandang kepada Yesus. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah teruslah bertekun. Dalam Ibrani kita baca di sana ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan apa? Berlomba dengan tekun. Nah, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang pertama tadi katakan adalah untuk kita ikuti pertandingan itu kita harus fokus kepada Tuhan. Yang kita pandang adalah Yesus. Dan yang kedua adalah harus tekun dengan firman Tuhan. Kita harus berlomba dengan tekun. Teruslah bertekun artinya apa? Tetap mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Tekun itu tidak terganggu di sekitar yang melemahkan. Namanya bertanding itu ada orang-orang yang melemahkan kita. Ya saudara.
untuk kita bisa kuat, terus berlomba, terus bertanding pada jalan yang pertama. Fokus kepada Tuhan, pandang kepada Yesus, bertekun mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah ada upah, ya firman Tuhan kan, ada upah bagi mereka yang sudah menang dalam gelanggang pertandingan rohani. Dalam Injil Markus pasal yang ke-10, inilah upahnya. Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-29, yang ketiga ya. Ada upahnya. Markus 10 ayat 29, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, atau anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan. Saya ulangi, menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Firman Allah sudah jelas menyatakan kepada kita sekalian, ada upah, ada hadiah bagi sang pemenang. Hadiahnya apa? Hadiah upah di dunia ini dan upah yang akan datang. Upah di dunia ini, di masa ini kita mendapatkan upah, ada upah di dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Tuhan itu maha adil. Apapun yang kita perbuat, yang kita taburkan, pasti ada upahnya, pasti ada berkatnya. Di dunia ada upah, di surga ada upah. Luar biasa. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari kita akan terus berlomba. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan, ya. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kalau saat ini Bapak, Ibu, saudara dan saya masih diberikan umur panjang, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berlomba, untuk kita bertanding pertandingan iman kepada Yesus. Supaya kita tetap percaya kepada Yesus dalam kondisi apapun juga. Walaupun ada masalah, kesulitan, tantangan apapun, tetaplah Yesus itulah segalanya dalam kehidupan kita. Yang kedua, tetaplah untuk kita berlomba untuk bergerak memenangkan jiwa. Dan yang ketiga, bergerak berlomba untuk menabur kebaikan-kebaikan. Dan ingat, untuk sampai kepada kemenangan, kita harus fokus kepada Yesus. Jangan toleh kanan kiri, muka belakang, pandang saja kepada Yesus. Dan yang kedua, tetap terus bertekun, lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Dan upahnya Tuhan akan memberkati saat di dunia, di surga Tuhan juga akan memberkati kepada kita semua. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan yang ada di rumah, mari kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Kalau Kau masih memberikan hidup kepada kami saat ini, kami percaya Tuhan punya tujuan atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sekali lagi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Katakan kepada Tuhan, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Kau berikan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan hidup kepadaku. Terima kasih Bapa, haleluya. Inalabayasu, inalabayasu, inalabayasu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami terus berlomba, untuk kami terus bertanding Tuhan, sampai pada akhirnya kami menang Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Engkaulah kekuatan kami, Yesus, Yesus.
bertahan di depan kami saat kami bertanding, saat kami berlomba Tuhan. Tetapi kami mau terus melakukan apa yang bisa kami kerjakan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepada setiap kita, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah setiap kami umat-Mu Tuhan, untuk kami menjadi berkat Tuhan. Saat kamu masih di dunia ini, kamu menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Benar Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, yes, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini kami bisa beribadah bersama keluarga kita. Kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena mau tidak mau kami adalah masuk dalam sebuah gelanggang pertandingan. Itu sebabnya berikan kekuatan kepada kami untuk kami tetap memelihara iman kami sampai pada akhirnya. Kami tetap percaya kepada Yesus. Apapun tantangan rintang depan kami, biarlah kami tidak akan meninggalkan Yesus, tapi kami tetap percaya mengikut Yesus, mengiring Engkau Tuhan. Biarlah kami juga akan terus belajar untuk kami peduli kepada orang-orang di sekitar kami, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami menabur kebaikan-kebaikan apa yang bisa kami lakukan, bukan karena kami ingin masuk surga, tetapi karena kami sudah diselamatkan, maka kami menabur sebuah kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Apa yang bisa kami lakukan Tuhan, kami mau lakukan untuk orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk kami memandang terus kepada Tuhan. Fokus kami, tujuan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kami terus bertekun di dalam Engkau. Walaupun itu tidak mudah Tuhan, ada kalanya kendala-kendala itu datang dalam kehidupan kami, tetapi biarlah kami terus bertekun di dalam Engkau, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan, mendapatkan upah di surga dan mendapatkan upah kekekalan di kerajaan surga, upah di dunia dan juga upah di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini
Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan memulihkan bangsa kami, memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia diberkati oleh Tuhan, mengalami pemulihan terjadi dari berbagai bidang. Kota kami diberkati, gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan, dipakai Tuhan dimanapun mereka berada. Kami seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah saat ini, kami percaya Engkau sudah menyiapkan berkat kepada kami semua. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita terima anugerah mujizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dalam kehidupanmu. Diberkati saat engkau di rumah, diberkati saat engkau keluar rumah, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati usaha pekerjaan bisnismu, diberkati sekolah dan kuliahmu, diberkatilah pelayananmu. Kemana engkau pergi, dimanapun engkau ada, Tuhan menyertai engkau. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dan engkau dijadikan Tuhan menjadi berkat mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.